Yang berbahaya adalah sikap mereka terhadap Al-Quran. Ya. Ini yang paling berbahaya. Keyakinan Al-Quran tidak sempurna. Nah, ini yang paling berbahaya adalah akidah ini. Jadi untuk akidah Al-Quran ada beberapa poin. Satu, kemudian dua, kemudian tiga, kemudian empat. Al-Quran tidak sempurna. Ini kita dapati dalam buku-buku mereka sangat banyak. Seperti dalam Al-Kafidul Kulaini menyebutkan terlalu banyak riwayat mutawatir di kalangan Syiah bahwasanya Al-Quran tidak sempurna. Al-Quran tidak sempurna. Mereka mulai menuduh, mereka mengatakan mushaf yang dikumpulkan oleh Utsman bin Affan tidak sempurna. Ada namanya surat wilayah, yaitu surat keimaman Ali, mereka sembunyikan, dan banyak ayat-ayat mereka potong-potong. Mereka tuduh sahabat melakukan demikian, ya. Dan ini mutawatir menurut Syiah. Dan heboh-hebohnya ketika sebuah buku ditulis oleh Nuri atau Barsi di abad belakangan, ya, mungkin abad ke-13, saya agak lupa, tapi belakangan. Dia nulis buku judulnya Faslul Khitab fi Tahrifi Kitabi Rabbil Arbab, yaitu penjelasan yang gamblang bahwasanya Al-Quran sudah ditahrif, sudah dirubah-rubah seperti Taurat dan Injil. Intinya dia menyatakan ini. Kemudian dia menukil perkataan ulama banyak sekali. Ketika muncul buku ini heboh, karena seakan-akan aibnya orang Syiah yang selama ini mereka sembunyikan, mereka takiyahkan, terbongkar habis. Ketika muncul buku ini, mulailah muncul sebagian orang Syiah, ulama Syiah yang kontemporer mulai membantah itu tidak benar, itu dusta dan yang lainnya. Tapi kalau kita telusuri buku-buku Syiah rata-rata meyakini Al-Quran itu tidak lengkap. Ada kekurangan, ada perubahan, ada distorsi. Dan ini diakui oleh banyak di antara mereka. Saya bacakan ya. Dan ini sudah nampak, sudah lama ya. Sudah disadari oleh ulama Ahlus Sunnah. Ya. Berkata Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Qasim Al-Ambari, yang dia wafat pada tahun 328. Beliau berkata, "Lam yahzal ahlul fadl wal aqal ya'rifuna syarafal Qur'an wa ulwa manzilatihi. Hatta nabagha fi zamanina hadha za'iq anil millah wa hajama 'ala al-ummah bima yuhawilu bi ibtal syariah. Fa za'ama anna al-mushaf alladhi jama'a Utsman radhiyallahu anhu bi ittifaqi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala taswibihi fi ma fa'ala la yashmal ala jami' al-Qur'an." Jadi pertama kali muncul bahwasanya isu Al-Quran tidak lengkap di zaman Ibnul Ambari. Ibnul Ambari ini lahir pada tahun 271 Hijriah dan wafat 328. Itu awal dari abad keempat. Dia berkata, senantiasa orang-orang yang mulia dan berakal ya mengetahui tentang kesempurnaan Al-Quran dan mulianya Al-Quran. Sampai muncul di zaman kami, ada orang yang menyimpang dan menyerang umat ini dan berusaha untuk menghancurkan syariat. Dia menyangka mushaf yang dikumpulkan oleh Utsman radhiyallahu anhu, yang disepakati oleh para sahabat bahwasanya mushaf ini sudah benar. Kata dia bahwasanya mushaf yang ada tidak mengumpulkan seluruh Al-Quran. Idh kana qad saqata minhu 500 harfin. Katanya ada 500 huruf yang jatuh dari mushaf yang dikumpulkan Al-Quran. Ya. Ini mulai muncul itu sekitar abad keempat. Mungkin itu dari Syiah tentunya ya. Dari Syiah ya. Kemudian jadi istilah tentang Al-Quran tidak lengkap baru muncul sekitar awal abad keempat. Ini diakui oleh orang-orang Syiah. Ya. Saya bacakan ya. Al-Mufid dalam kitabnya Awail Al-Maqalat, dia wafat 413 Hijriah, awal abad kelima, yaitu 100 tahun setelah itu. Dia berkata, ya, wattafaqu ay al-imamiyah ala anna a'immatad dhalal khalafu fi katsirin min ta'lifil Qur'an wa adalu fihi an mujibit tanzil wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ajma'atil mu'tazilah wal khawarij wa zaidiyah wal murji'ah wa ashabul hadis ala khilafil imamiyah. Dia ngakui, dia mengatakan apa? Dan seluruh imamiyah, yaitu Syiah, imamiyah sepakat bahwasanya para imam-imam kesesatan, maksudnya dari selain Syiah, telah menyelisihi dalam banyak penulisan Al-Quran. Dia mengatakan, imamiyah semua sepakat bahwasanya para imam-imam yang sesat semua menyelisih Syiah. Jadi mereka salah dalam menulis Al-Quran. Dan mereka berpaling daripada Al-Quran yang sesungguhnya. Kemudian dia menyebutkan sebaliknya Mu'tazilah, Khawarij, Zaidiyah, Murji'ah, Ashabul Hadis, mereka menyelisih imamiyah. Ini jelas Al-Mufid, salah seorang imam mereka yang diakui, ulama mereka yang awal abad kelima mengatakan bahwasanya seluruh imamiyah sepakat bahwasanya Al-Quran yang ditulis oleh imam-imam selain mereka, selain maksudnya Ahlus Sunnah, selain Syiah, itu menyimpang.
tidak benar dengan Al-Quran yang sesungguhnya. Ya. Maka kemudian muncullah At-Tabarsi tahun 1300 Hijriah kalau tidak salah ya. Nuri At-Tabarsi dia kalau tidak salah dia wafat 1320, seorang ulama Iran, tulis buku tadi Faslul Khitab fi Tahrifi Kitab Rabbil Arbab. Penjelasan yang gamblang tentang bahwasanya Al-Quran sudah muharraf, sudah rusak, sudah dirubah sebagaimana Taurat dan Injil. Nah, meskipun sebagian mereka mengingkari, kita tidak bilang mereka sepakat, kenyataan sebagian mereka mengingkari. Allah alam pengingkaran tersebut taqiyah atau tidak. Tapi ada dampaknya. Ikhwan, coba antum perhatikan. Antum perhatikan orang-orang Iran. Mereka tidak perhatian sama Al-Quran. Lihat bagaimana orang Syiah kalau salat, tajwidnya ngaco yang dibaca qul huwallahu ahad. Mereka tidak pernah baca surat-surat panjang. Bisa jadi karena keyakinan mereka terhadap Al-Quran ini tidak lengkap. Atau Al-Quran zahirnya bertentangan dengan apa yang mereka yakini. Ya. Lihat video-video mereka kalau sholat. Tajwidnya ngaco. Kemudian bacaannya pendek-pendek, surat-surat pendek. Beda dengan Ahlus Sunnah, ada qari banyak. Mereka mana qari Iran? Coba cari. Hampir tidak ada. Ya. Kalau ada mungkin 1, 2, tapi bukan umum. Kalau kita anak-anak kecil sudah di qari, mereka tidak ada. Karena mereka tidak mengagungkan Al-Quran sebagaimana aslinya, karena zahirnya menyelisih keyakinan. Dalam Al-Quran banyak sekali memuji para sahabat, mengagungkan para sahabat, sementara mereka mengkafirkan para sahabat.